Rasulullah memimpin penduduk Madinah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan. Beliau tidak mengucapkan satu hal dan melakukan hal lain yang berseberangan. Beliau berada di garda depan dengan segala hal, baik dalam keadaan terik panas di medan pertempuran maupun saat sholat di masjid, sepanjang siang hari atau tengah malam, saat menahan lapar dan masa sulit, atau saat bahagia dan merasa gembira. Orang-orang Madinah menjadi sangat menyukainya, sampai-sampai tindakan, perilaku, gaya berpakaian, makan, minum, dan tidur mereka pun ditata dengan penuh ketelitian sesuai norma-norma dan praktik Rasulullah. Bagi mereka, Rasulullah merupakan insan al-kamil, manusia yang sempurna. Bentuk kecintaan dan kesetiaan yang ditunjukkan satu masyarakat kepada pemimpin mereka seperti itu tidak hanya belum pernah terdengar, tetapi juga belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Tahun 630, Rasulullah dan kontingen besar pengikut setianya memasuki Mekkah, kota kelahirannya, tanpa menumpahkan setetes darah pun. Kala orang-orang menyaksikan Rasulullah memasuki Mekkah, masyarakat kota berbondong-bondong keluar dan berjanji setia kepadanya dengan memeluk Islam. Namun musuh Rasulullah yang paling keras, Abu Sufyan bin Harb, mendapat tawaran perlindungan dari Abbas bin Abdul Muthalib yang tidak lain adalah paman Rasulullah. Sebagaimana ciri khasnya, saat memasuki Mekkah, Rasulullah mengumumkan bahwa siapapun yang berlindung di halaman Ka'bah, di rumah Abu Sufyan atau tetap di dalam rumah, maka mereka akan aman. Abu Sufyan tahu bahwa jika Rasulullah membuat sebuah janji, beliau akan berpegang pada janji itu apapun yang terjadi. Esok harinya, didampingi Ibnu Abbas, Abu Sufyan langsung menghadap Rasulullah dan berjanji dengan sepenuh hati untuk setia kepadanya. Rasulullah memaafkan kejahatan-kejahatan masa lalunya yang luar biasa dan mengatakan kalau dirinya bebas bergerak selayaknya orang merdeka. Ini tindakan pengampunan dan belas kasih yang luar biasa. Sebelumnya Abu Sufyan tidak henti-hentinya mengejar Rasulullah dan para pengikutnya, tetapi beliau memilih untuk memaafkan dan melupakan daripada membalas. Itulah kualitas dan kebesaran seorang pria yang dijuluki sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi alam semesta. Saat mendekati usia 60, Rasulullah tahu misinya hampir berakhir. Pada tahun ke-10 Hijriyah, Rasulullah melakukan haji perpisahan dan menyampaikan salah satu pidato paling dahsyat, penuh perasaan dan inspiratif yang pernah dirancang oleh seorang pemimpin agama. Dengan pengonversian Mekkah dan kota-kota di sekitarnya ke pangkuan Islam, Rasulullah mencapai prestasi yang tidak pernah dicapai orang-orang Arab sebelumnya. Beliau menyatukan suku-suku Arab yang selalu bertengkar dan bersaing di bawah satu bendera. Bendera tersebut adalah Islam yang melampaui semua afiliasi kesukuan dan faksionalisme internal. Bendera itu juga secara kolektif menyalurkan kekuatan dan energi masyarakat Arab ke satu arah, penyebaran Islam. Dengan melakukan itu, mereka telah mengubah perjalanan sejarah manusia selamanya. Rasulullah sebagai nabi dan Al-Quran sebagai wahyu ilahi dikombinasikan untuk menginspirasi kaum muslim Arab guna mencapai sukses yang belum pernah terjadi dan tercapai sebelumnya. Dalam tempo 2 dekade, beliau secara konsisten telah mengubah jazirah Arab yang gersang, primitif, dan selama ini diabaikan menjadi pusat pengetahuan, budaya, perdagangan, dan peradaban yang berkembang. Secara keseluruhan, ini prestasi yang benar-benar luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya, tidak hanya dalam sejarah Arab, tetapi juga dalam sejarah dunia. Berdiri di dataran Arafah, di hadapan sekitar 120.000 orang, beliau memulainya dengan memuji dan bersyukur kepada Allah, seraya berkata, "Wahai umatku, dengarkan nasihatku baik-baik karena mungkin setelah tahun ini aku tidak dapat bertemu kalian semua lagi di tempat ini. Oleh karena itu, dengarkan dengan seksama apa yang kuucapkan kepada kalian semua dan sampaikanlah perkataan ini kepada mereka yang tidak bisa hadir di sini pada hari ini. Wahai umatku, sebagaimana kalian menganggap bulan ini, hari ini, dan kata ini sebagai sesuatu yang suci, maka anggaplah kehidupan dan harta benda setiap muslim sebagai kepercayaan yang suci.
Kembalikan barang-barang yang dipercayakan kepada kalian, kepada pemiliknya yang sah. Jangan menyakiti orang lain, agar orang lain pun tidak menyakitimu. Ingatlah, sesungguhnya kalian akan benar-benar menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kalian. Segala bentuk riba itu dilarang, dan kalian hanya akan menerima kembali nilai pokok atau nilai kapital. Allah melarang riba, dan kalian tidak akan mengalami kerugian, penderitaan, ataupun ketidakadilan. Waspadailah setan demi keselamatan agamamu. Dia telah kehilangan semua harapan untuk dapat menyesatkanmu dalam masalah-masalah besar. Jadi waspadalah untuk tidak mengikutinya dalam hal-hal kecil. Wahai umatku, istri-istrimu memiliki hak tertentu atas dirimu, dan kalian memiliki hak tertentu atas diri mereka. Perlakukanlah mereka dengan baik dan berbuat baiklah kepada mereka, karena merekalah sahabat setia dan penolongmu yang memiliki komitmen. Oleh karena itu, kalian berhak melarang mereka bersahabat dengan seseorang yang tidak kalian senangi dan tidak menjaga kesucian. Wahai umatku, dengarkanlah aku baik-baik, sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, bayarlah zakat, dan laksanakan haji jika kalian mampu. Seluruh umat manusia berasal dari Adam dan Hawa. Tidak ada orang Arab yang lebih unggul daripada orang selain Arab, atau sebaliknya, seorang pria kulit putih yang lebih unggul daripada pria kulit hitam, atau sebaliknya, kecuali kadar ketakwaannya. Semua orang mukmin itu bersaudara, dan orang-orang mukmin adalah satu bangsa. Kalian tidak diperkenankan mengambil segala sesuatu milik muslim lain kecuali orang tersebut memberimu secara sukarela. Jangan lakukan itu, karena itu berarti kamu menzolimi dirimu sendiri. Wahai umatku, renungkanlah ucapanku. Ingatlah, suatu hari kalian akan muncul di hadapan Allah dan bertanggung jawab atas semua perbuatanmu. Jadi berhati-hatilah, janganlah kalian menyimpang dari jalan kebenaran sepeninggalku. Wahai umatku, perhatikanlah mereka yang bekerja untukmu. Berilah mereka makanan dan pakaian seperti makanan yang kalian makan dan pakaian yang kalian kenakan. Wahai umatku, tidak akan ada nabi atau rasul yang akan datang setelahku, dan tidak ada agama baru yang akan lahir. Alasannya sudah jelas. Karena itu, wahai umatku, pahamilah ucapan yang kusampaikan kepadamu. Sesungguhnya aku meninggalkan 2 hal, Al-Quran dan sunnahku, dan jika kalian berpegang teguh pada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Semua yang mendengarkan ucapanku harus menyampaikannya kepada orang lain, dan orang lain akan menyampaikan kepada yang lainnya, dan semoga mereka yang terakhir memahami ucapanku lebih baik dari yang mendengarkanku secara langsung. Jadilah saksi bagiku, ya Allah, aku telah menyampaikan risalahmu kepada para hambamu. Nabi Muhammad SAW benar-benar seorang orator yang luar biasa dan pakar dalam hal kerukunan. Beliau hanya berbicara bila diperlukan. Bila berbicara, isinya singkat tetapi menyeluruh. Khutbah itu menggambarkan betapa keterampilan pidato dan komunikasinya begitu indah dan tak tertandingi. Walaupun buta huruf, beliau mampu berkomunikasi dengan pria dan wanita, muda dan tua, serta buta huruf dan melek huruf dengan cara yang mengagumkan. Bahkan para pengkritiknya mengagumi keserasian logika, ketajaman intelektual, serta kecakapan berorganisasi dan pendekatannya yang rendah hati. Rasulullah tidak terlalu ekstrim atau terlalu longgar dalam perkataan dan perbuatan, tetapi justru mengajarkan dan mempraktekkan moderasi dalam segala hal. Bila harus memilih di antara 2 hal, beliau selalu memilih pilihan yang mudah dan mendorong para sahabatnya untuk membuat agama menjadi mudah bagi masyarakat. Menurut istri beliau Aisyah, Rasulullah bagaikan Al-Quran berjalan yang amat baik dan murah hati kepada orang-orang sekelilingnya, mempersonifikasikan kualitas dan sikap malaikat. Setelah berhasil menyelesaikan misinya, Rasulullah kembali ke Madinah dan wafat pada usia 63 tahun. Dibutuhkan berbuku-buku untuk mendokumentasikan prestasi Rasulullah yang begitu luas dan bervariasi. Sosok yang luar biasa berbakat dan secara konsisten mengubah perjalanan sejarah manusia semata-mata berkat karakternya yang unik dan kepribadiannya yang kuat.
Saat ini 1400 tahun lebih setelah wafatnya, kekuatan risalah dan pengajarannya terus mempengaruhi perjalanan umat manusia seiring perjalanannya waktu. Tidak seorang pun yang mampu mempengaruhi pikiran, pemikiran, gagasan, dan nasib kita sebagaimana beliau. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya menjadi sosok Muslim paling hebat, melainkan juga manusia paling berpengaruh yang pernah berjalan di atas muka bumi ini.